Saya sudah bawa saudara merenungkan tentang bagaimana seorang Bapa yang kekal di sorga bilang pada dunia, aku mengasihimu, dan itu sebabnya aku memberikan anakku satu-satunya yang kekasih, aku berikan padamu. Itu kita renungkan waktu lalu. Begitu kata Bapa sorgawi ketika dia menyerahkan anaknya ke dalam dunia, dia serahkan untuk dibunuh. Itu Injil namanya. Hari ini kita masih sambung tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang seorang wanita luar biasa, Maria. Tidak pernah ada wanita seperti dia. Tidak pernah dan tidak akan ada. Dia satu-satunya manusia yang dipilih Tuhan untuk memberikan pada anaknya daging dan darah. Dia satu-satunya manusia di segala zaman. Bahkan sebelum dunia diciptakan, cuma ada satu wanita di mata Tuhan yang akan dia pakai untuk melahirkan anaknya yang sulung, anaknya yang tunggal, lahir ke dalam dunia. Kata-kata itu sudah disampaikan bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu, kepala iblis. Dan perempuan itu akhirnya pada masa Romawi dia dipanggil Tuhan, didatangi malaikat Gabriel dan bilang padanya di dalam Lukas pasal 1. Saudara baca cerita itu sampai dengan Lukas pasal 2 tentang Tuhan Yesus dan seorang wanita, Maria. Ada wanita yang lain yang kita sudah renungkan, bahkan nanti kita renungkan hari Minggu nanti, Maria dan Elizabeth. Tapi kali ini tentang Maria dan satu ayat yang kita akan bicarakan hari ini, yaitu ayat 38 dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu kata pertama dari Alkitab tentang iman dari seorang wanita dari Perjanjian Baru, namanya Maria. Ada seorang laki-laki yang hebat, pelayan Tuhan, imam, namanya Zakaria. Ketika Tuhan bilang padanya, nanti istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki ini, seorang hamba Tuhan ini, seorang pemimpin agama ini tidak percaya, dan akhirnya Tuhan menghukum dia sampai dia bisu, sembuh ketika anaknya lahir. Tetapi wanita muda ini, Maria, dengan iman yang sangat luar biasa, dia bilang pada Tuhan, dia katakan kepada Tuhan melalui malaikat, saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku semenurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, saya cerita tadi tentang ibu, bahkan ibu saya. Ada banyak sekali iman dari ibu-ibu. Saya pernah bilang dan berkali-kali saya bilang, saya sangat percaya kalau ibu-ibu berdoa, itu dekat sekali di kuping Tuhan. Maka tolong ibu-ibu jangan berhenti berdoa buat anak-anakmu, buat anak-anak kita, anak-anak GA Solafide Balikpapan. Jangan berhenti berdoa, karena Tuhan selalu mendengar doa itu. Elizabeth berdoa, Maria berdoa, ada Hana berdoa, ada banyak sekali perempuan-perempuan yang berdoa, dan mereka selalu dijawab ya oleh Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang kita sangat banggakan, Paulus, 3 kali dia berdoa, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Tetapi Maria, Elizabeth, dalam hal ini terutama Maria, ketika Tuhan menjawab doanya, dia berdiri di hadapan Tuhan atau dia sujud di hadapan Tuhan, tapi hatinya sujud di bawah kaki Tuhan dan bilang, saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Saya bilang tadi, di mata Tuhan di segala zaman banyak sekali wanita yang baik, banyak sekali wanita terhormat, banyak sekali orang-orang yang diagungkan di dunia ini. Tetapi ada seorang wanita yang tidak dikenal pada awalnya, tidak tahu bagaimana hidupnya, tidak dikenal siapa keluarganya, bagaimana situasi hidupnya. Padanya Tuhan bilang, melaluimu jangan takut Maria,
sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan berada di tahta Daud. Bahkan di Matius pasal 1 dibilang dia akan disebut Immanuel. Dia akan menjadi raja di atas kerajaan Daud. Dia akan menghapus segala dosa manusia. Namailah dia Yesus. Baru dia wanita yang mendengar kata-kata itu. Maria. Dari seorang keturunan perempuan, bukan dari Yusuf. Lalu di dalam Yesaya 7, kita pasti tahu ayat itu ya. Yesaya 7 bilang begini, akan ada tanda bagimu, oke? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 4 ayat 7, kan gitu ya. Yesaya 7 ayat 14 kok, Yesaya pasal 4. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah dibilang akan ada perempuan muda. Pada waktu itu masa apa ya? Saudara tahu nggak Yesaya ini? Ditulis pada waktu Israel tertekan. Pada waktu Israel tertekan, Tuhan janji kepada mereka. Nah, ini nubuat namanya. Tuhan janji pada mereka nanti seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak yang dinamakan Immanuel. El itu Elohim. El sama dengan apa? El Shaddai gitu ya. El apalagi yang lagu-lagu El Olam. Oh, itu sudah bahasa-bahasa itu ya. Akan dinamakan, itu sudah dibilang seperti itu. Jadi janji tentang kelahiran dari seorang wanita itu pada waktu Israel lagi tertekan. Dan penggenapannya adalah pada waktu Israel ditekan oleh Romawi. Di dalam Galatia 4 ayat 4 bilang seorang wanita yang takluk pada Taurat. Pada waktu genap waktunya, seorang wanita yang takluk pada Taurat melahirkan seorang anak laki-laki. Pernah berpikir nggak gini? Kenapa ya kok Tuhan Yesus itu lahir pada zaman itu ya? Bukan soal tanggal. Kenapa Tuhan Yesus lahir pada masa Romawi ya? Dari mana ya? Kenapa dia nggak lahir pada waktu ini? Kan nubuatan kan Yesaya. Kenapa nggak lahir di zaman Yesaya itu ya? Kenapa dia nanti lahir di zaman Herodes, di zaman Agustus? Kenapa? Di Galatia 4 ayat 4 bilang, pada waktu genap waktunya, yaitu pada waktu dia taat pada Taurat. Nah, sudah ada nubuat tentang Mesias. Lalu ada seorang wanita, gadis muda, namanya Maria, taat pada Taurat. Hebat banget ya. Seorang wanita muda taat pada Taurat. Saya suka lihat anak-anak kita, anak-anak remaja, pemudi. Lalu saya kalau lihat mereka taat pada Tuhan, mereka rajin di ibadah, mereka punya kesaksian hidup yang baik di sekolah, mereka seperti itu sangat taat. Saya suka berpikir, seperti itu kali Maria dulu ya. Kalau ada kelas kelas Taurat, mesti belajar Taurat, mereka sampai umur 12 sampai dan seterusnya itu, pasti dia ada di situ. Paling pasti kalau saya suka lihat mereka di sini ada Zaneta, ada Selin, ada siapa lagi? Fiona, ada siapa lagi? Kalau saya lihat mereka ya, itu begitu kali mereka ya. Sopan, baik sekali. Ya. Apa seperti itu kan? Ya kira-kira ya, Maria. Sangat taat dia pada Tuhan. Berarti kalau dia taat pada Tuhan kan berarti Maria tahu ya. Maria pasti tahu ya soal ketika Tuhan bilang seorang wanita muda akan melahirkan seorang anak dan akan dinamai Immanuel. Tetapi mungkin dia tidak pernah berpikir dialah orang itu. Ketika malaikat datang padanya dan bilang padanya, "Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia." Yang saya sudah katakan hari Minggu, yang dimaksud dengan kasih karunia adalah anugerah yang luar biasa. Bukan cuma biasa-biasa. Engkau dapat anugerah yang luar biasa, yaitu engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki.
pada waktu Maria katakan, pada waktu Maria bilang di terakhir pertemuan dengan Gabriel, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria berarti sangat sadar siapa dia ya. Bagus banget ya kalau ada perempuan muda, anak muda, apalagi orang dewasa, yang selalu tahu bahwa saya ini hanyalah hamba Tuhan. Saya cuma hamba. Saya tidak pantas bahkan berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan berdiri jauh-jauh saya tidak pantas. Masih ingat seorang pemungut cukai dan seorang ahli Taurat berdoa di bait Allah? Yang ahli Taurat dengan gagah bilang, Tuhan terima kasih, saya bukan pesinah, saya bukan pembunuh, saya memberi persembahan, saya begini hidup baik. Tapi seorang pemungut cukai berdiri jauh-jauh, berdiri lalu dia melipat tangan seperti ini. Itu sebabnya kita suka berdiri berdoa seperti ini kan ya. Dia cuma bilang, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa. Bahkan menatap ke langit dia tidak berani. Padahal mereka harus berdoa seperti ini, dia hanya menatap ke bawah dan bilang, Tuhan saya tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Itu yang dipakai oleh Maria. Kata itu yang dipakai oleh Maria. Sangat mulia hati anak ini. Seorang wanita yang luar biasa. Akhirnya orang bilang dia Bunda Maria. Ketika dia bilang pada Tuhan, Tuhan saya cuma hamba. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa darimu, saya hamba. Jadilah padaku seperti yang Engkau katakan. Itu hamba namanya. Saya selalu mendapat telepon, WA. Setiap saat saya harus membalas WA. Dan ada banyak sekali WA yang komplain pada Tuhan. Pak Sony, kenapa saya seperti ini? Kalau padahal saya sudah begini Pak Sony. Tapi kenapa saya begini? Itu kalau masih Pak Sony berarti bukan orang Balikpapan. Kalau orang Balikpapan, Pak Pendeta, itu orang Balikpapan itu. Jadi kalau saya bilang Pak Sony, ibu-ibu nggak usah tersinggung, Bapak, karena itu pasti orang luar. Kalau pakai bagian Om Sony, itu lebih jelas lagi. Dari mana dia? Om Sony kenapa begini Om Sony? Saya sudah hadir di ibadah, tapi kenapa istri saya mesti dioperasi Om Sony? Kenapa anak saya kok sakit-sakitan Om Sony? Hampir tiap bulan dia mesti begini, kenapa dia Om Sony? Saya tanya, dia atau engkau yang bermasalah? Siapa yang bermasalah? Dia atau engkau? Tetapi saudara tahu kan yang saya sudah katakan hari Minggu? Ketika ada masalah kita akan bilang begini kan, Tuhan kenapa seperti ini Tuhan? Tuhan kenapa Engkau tidak dengar saya Tuhan? Saudara tolong ingat hari ini, kita ini cuma hamba. Masih syukur Tuhan bicara kepada kita. Masih syukur Tuhan kasih Alkitab kepada kita sehingga kita tahu kita siapa. Kita ini cuman hamba. Seorang Maria aja yang dapat anugerah yang luar biasa, yang ajaib. Seorang wanita yang taat pada Tuhan, toh masih bilang, saya cuman hamba. Apalagi Sony Roland Pontolawoka. Apalagi saya, apa hak saya untuk berdiri di hadapan Tuhan, lalu bilang pada Tuhan, Tuhan, saya akan melakukan ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati hambamu. Berkati kata yang dipakai bagus sekali hambamu, tapi menuntut Tuhan. Tuhan tolong saya. Seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia bilang, saya adalah hamba, jadilah padaku menurut perbuatanmu itu. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada dua situasi waktu itu. Situasi yang pertama adalah dia berada dalam ketakutan, sehingga tidak dapat menolak. Ketika dia bilang kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia nggak punya apa-apa. Dia tidak punya hak untuk bilang enggak. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika dia belajar sebagai anak muda yang belajar Taurat. Makanya penting sekali pendidikan anak-anak kan, supaya mengerti. Dan saya tidak akan mengajar mereka hanya pada apa yang disampaikan di surat-surat Paulus. Saya akan mengajarkan mereka bahkan sebelum surat-surat Paulus, supaya mereka kuat mengerti apa yang dimaksud dalam surat-surat Paulus. Kenapa dia berani bilang seperti ini, Maria, aku hamba? Karena dia mengerti dalam ketakutan tidak bisa menolak. Saya cuma hamba, saya tidak punya apa-apa untuk menolak apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau katakan sesuatu kepada saya hanya dapat mengatakan amin. Ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan. Jarang sekali ada orang yang bertobat. Bahkan saat ini mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ketika ada orang baru percaya pada Tuhan Yesus, lalu dia akan dijanjikan oleh hamba Tuhan, nanti kalau engkau minta pada Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa pelajaran kita? Jaminan Tuhan apa? Ngerti tentang jaminan kan? Ada di buku Batang Arol kan?
Jaminan apa? Jaminan tentang keselamatan, jaminan tentang kemenangan. Apalagi jaminan akan janji-janji Tuhan. Iya. Ada nggak di situ jaminan tentang kita harus rendah hati menerima apa yang Tuhan katakan? Bukankah kita akan berdiri, saya pasti masuk surga Tuhan. Terima kasih untuk jaminanmu. Maria tidak seperti itu. Maria bilang, saya hamba Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya? Kalau kita lain, karena kita sudah dijamin oleh Tuhan, kita berdiri dan bilang, Tuhan, saya mau minta ini. Benar kan? Saya yakin Tuhan, Engkau pasti berkati. Karena janjimu akan memberikan jaminan kemenangan dalam persoalan itu. Nggak ada orang anugerah bahkan, apalagi bukan anugerah, berdiri dan bilang begini ketika dia menjadi selamat, Tuhan, terima kasih Engkau sudah selamatkan saya. Sekarang apa yang Engkau mau hamba lakukan ya Tuhan? Katakan pada hambamu, apa yang Engkau mau hamba lakukan. Ada yang bilang begitu? Pernah? Dan kita cuma tahu pergi menginjil. Padahal yang paling penting kerendahan hati. Sebagai seorang hamba, itu pertama. Yang kedua, ketika dia tahu ada janji Tuhan, itu baru kedua. Ketika Tuhan bilang padanya, nanti ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya kekal. Baru dia bilang pada Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau katakan. Jadilah Tuhan. Tetapi ada pertama, engkau akan mengandung dulu. Itu dulu yang dia bilang, jadilah padaku. Baru engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan duduk di takhta Daud. Dan dia juga bilang, jadilah seperti itu ya Tuhan. Tapi ibu bapak tahu, kalau baca berikut dari kitab Lukas ini tentang Maria, apa yang dialami? Satu waktu Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dan ada nyanyian dibilang begini padanya. Seorang yang bernama Simeon bilang, Maria, pedang akan menembus hatimu, pedang akan menembus jiwamu, engkau akan sakit selama engkau bersama-sama dengan Yesus. Dan itu yang dialami oleh Maria. Ketika Tuhan bilang padanya, dia bilang, saya cuma hamba Tuhan. Ketika dia bilang akan menjadi raja anakmu, dia bilang, jadilah seperti yang engkau katakan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, apakah Maria melihat Yesus menjadi raja di atas takhta Daud? Tidak. Yang dia lihat adalah penderitaan Maria. Enak gak seorang ibu kalau lihat anaknya, dia tahu anaknya adalah anak Allah, mau jadi hamba, mau jadi raja, menyelamatkan umat, tapi dipukul di depan dia. Kira-kira ibu bagaimana ya perasaan? Bagaimana perasaan ibu-ibu? Ada anak yang ibu banggakan lalu dipukul di hadapan ibu, perasaannya bagaimana ya? Ada nggak yang akan bilang seperti Maria dari awal? Konsisten nggak Maria ketika dia bilang pada Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan? Maria sangat konsisten ya. Iya. Kita bisa nggak ya dari awal ketika Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya akan melakukan ini bagi Tuhan, jika Tuhan berkenan, pakailah hambamu. Kira-kira masih begitu nggak ya? Masih begitu nggak ya? Saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Begitu. Sangat sulit konsisten Bapak Ibu. Sangat sulit konsisten ketika pertama bilang, saya menyerahkan diri pada Tuhan, melayani Tuhan seperti ini, dan sampai di ujung sana saya akan seperti itu. Tapi gereja berubah ya. Gereja berubah. Kita mau berubah nggak ya? Kita mau berubah. Kita mau berubah nggak ya pada waktu kita mulai melayani Tuhan dengan segala pengorbanan? Kira-kira kita mau berubah nggak ya? Mau nggak ya kita berkata seperti yang dikatakan oleh Maria ini? Saya cuman hamba Tuhan. Jadilah pada saya seperti yang engkau katakan. Mau berubah nggak ya kita ya? Selalu sakit di sini, sakit banget. Tetapi sudah begini jalannya. Mau bagaimana? Saya belajar kata-kata itu dari Om Hengki. Ketika dia pulang ketemu saya, dia bilang, sudah Pak Soni, sudah selesai.
Sudah seperti ini yang harus saya jalani dalam hidup saya. Temi sudah pergi. Saya, oh iya Om, saya juga mau belajar sekarang. Sudah seperti ini yang Tuhan lakukan dalam gereja kita. Tapi minta maaf saudara, saya nggak mau kalah. Nanti kita lihat. Tetapi kalau kita mau berkata seperti Maria, dari ujung sana, saya ini hambamu, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Sampai di ujung sana. Ketika anaknya dipukuli, ketika dia lihat anaknya dihina, anaknya ditolak, dia tetap bersama-sama dengan anaknya. Bahkan dia ada di kaki anaknya ketika anaknya tergantung di kayu salib. Dia meluk anaknya ketika anaknya berlumuran darah jatuh. Dia tetap di hatinya bilang pada Tuhan, saya ini hambamu, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Sakit sekali seorang ibu memeluk anaknya yang dulu dibilang akan menjadi raja dalam kerajaan Daud, tapi sekarang dia mati di sini. Dipelukan mamanya yang pernah berkata dan tidak pernah berubah, saya ini hambamu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu tidak dapat menyampaikan firman-Mu secara sempurna, tetapi jika Tuhan berkenan, berikanlah kami pengertian-pengertian yang lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, hanya ini yang dapat kami renungkan. Kami berserah pada Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.